Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Berharap hari ini kabar Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, baik-baik, dan dapat merasakan sukacita ketika mau menjalani hari yang baru ini. Pagi ini kita akan mengawali dengan merenungkan serta membaca secara mendalam bagian dari firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membaca dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Cukup panjang Bapak Ibu. Tetapi kisah ini kisah yang familiar dengan kita. Di dalam Alkitab diberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ketika mendengar judulnya kita langsung punya gambaran, punya teringat, oh tentang itu gitu. Nah, ketika kita membaca kembali Bapak Ibu atau mengingat istilahnya mungkin ya khotbah atau mungkin mengingat kembali apa yang kita sudah pahami dari teks ini, yang sering kita dengar adalah kita menempatkan atau ditempatkan sebagai seorang pendengar yang seperti apa. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kan seorang menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah bebatuan, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, biasanya kita kemudian mengidentifikasi, saya tanah yang mana ya, mendengar firman Tuhan, langsung hilang atau bertumbuh sebentar, lalu firman itu tidak berbuah, atau kemudian kita adalah bagian dari tanah yang baik, dan kemudian firman yang kita dengar itu menghasilkan buah. Tapi kemudian kalau kita masuk dalam mengidentifikasi diri sebagai seorang penabur, artinya begini, kita pun juga kan memiliki peran sebagai seorang penabur. Nah, kalau kita lihat bahwa perumpamaan ini dikatakan bahwa seorang penabur itu menabur benih, dia kemudian tidak kemudian hanya menaburkan di tanah yang baik. Artinya dia tidak secara khusus ini benih diberikan atau ditanam di tanah yang baik supaya bertumbuh dan seterusnya. Tetapi dia ditaburkan begitu saja, artinya bahwa firman itu diberitakan kepada siapa saja. Entah nanti ada orang yang mungkin sikapnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, atau mungkin ada orang yang sikapnya setelah mendengar adalah seperti benih yang jatuh di atas batu. Tetapi pada intinya bahwa sebagai seorang penabur, nah kita mewartakan firman Tuhan tanpa kemudian memandang tidak pandang bulu lah kepada siapa saja kita wartakan firman Tuhan. Kabar sukacita itu kita wartakan dengan sukacita juga. Tapi ketika kita melihat benih yang jatuh di tanah bebatuan, di semak duri, dan tanah yang baik, itu semuanya tumbuh. Tapi di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan, itu tidak sempat tumbuh. Nah, artinya kan kemudian persoalan tumbuh dan tidak tumbuh itu kembali kepada apakah kemudian seseorang itu memberi ruang bagi benih yang akan tumbuh itu bisa tumbuh sedemikian rupa. Benih yang tertanam dengar itu tumbuh, tetapi apakah kemudian seseorang yang mendengar itu memberi ruang bagi benih untuk tumbuh? Kecuali yang kemudian jatuh di pinggir jalan, kemudian dia tidak sempat untuk tumbuh, nggak sempat berakar, tapi langsung hilang setelah jatuh. Nah, mungkin karena di pinggir jalan, karena jatuh dan kemudian tersapu oleh apa-apa yang lewat di jalan itu, saya tidak tahu juga. Tapi artinya benih yang tertanam itu mesti tumbuh, karena benihnya benih yang baik gitu. Tapi apakah kemudian ketika tumbuh, seseorang itu yang mendengar memberi ruang di dalam hatinya sehingga pertumbuhan itu dapat dirawat, kemudian pertumbuhan itu dapat disiangi dan kemudian bisa menghasilkan buah.
Itu yang menarik untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Kita selain menempatkan diri sebagai pendengar, kita pun juga menempatkan diri sebagai penabur, dan ketika kita menempati sebagai penabur, kita nggak perlu memandang dulu siapa yang akan mendengar firman itu, tapi kita kemudian mewartakan kabar sukacita itu kepada siapa saja. Siapa saja. Nah, entah nanti orang bersikap akan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan atau yang lain gitu, yang penting kita kan sudah mewartakan bahwa kita menyampaikan firman Allah yang berisi tentang kabar sukacita. Kita menyampaikan firman Allah yang berisi tentang kebaikan, kebenaran. Kita mewartakan firman Allah yang berisi tentang karya Allah, yang memberikan harapan, yang memberikan kehidupan, yang memulihkan, yang kemudian menghidupkan, yang memberikan kekuatan, yang memotivasi. Banyak hal yang kemudian kita bisa wujudkan atau kita bisa merepresentasikan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita kemudian menghubungkannya di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar yang kita tentu tidak tahu, ketika mereka mendengar akan menjadi seperti benih yang jatuh di mana. Nah, ya kita santai aja. Yang penting kan kita ngobrol, kita ngomong, kita bertindak, berbuat sesuatu. Itu yang mencerminkan kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita telah terima tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian itu kemudian kita punya harapan akan berbuah juga di dalam diri setiap orang. Tetapi kita tentu tidak akan kemudian membatasi kepada siapa kita akan berbuat baik. Siapa saja. Latar belakang orang apa saja. Kita tabur benih firman Tuhan. Perumpamaan yang menunjukkan benih ini akan jatuh di mana, yaitu suatu biarlah. Tapi kita menabur, tabur saja. Kita menabur kebaikan, menabur firman Tuhan yang memberikan harapan kepada orang lain. Kita menabur firman Tuhan yang memberikan harapan, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, yang memulihkan. Jadi bukan sebaliknya. Ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu. Apakah ketika kita sebagai orang Kristus yang telah mendengar firman Tuhan itu sudah memastikan bahwa benih yang kita tabur itu adalah benih yang terbaik? Jangan-jangan gitu ya. Benih yang kita tabur adalah benih yang justru tidak benih yang tidak baik, benih yang tidak menumbuhkan harapan, tidak menumbuhkan kehidupan, tidak menumbuhkan pemulihan, tidak menumbuhkan sukacita, tidak menumbuhkan ketenangan gitu kan. Tapi justru malah sekalipun kita merasa sebagai penabur, tetapi benih yang kita tabur itu belum kita pastikan adalah benih yang baik. Seperti firman yang kemarin disampaikan oleh Bu Vikaris gitu kan ya. Nah, pastikan apakah kemudian Allah yang kita wartakan itu Allah yang pemarah atau yang pemurah. Nah, itu juga menjadi bahan refleksi kita sebagai menempatkan diri sebagai seorang penabur di dalam kehidupan sehari-hari. Menabur apa? Menabur firman Tuhan. Apakah kemudian kita sudah menabur tentang kebaikan atau kita sudah memastikan apakah benih yang kita tabur itu benih yang baik atau tidak. Bapak Ibu, selain kita menempatkan diri sebagai pendengar, baiklah kita menempatkan diri juga sebagai penabur yang aktif mewartakan firman Tuhan dan memastikan bahwa yang kita taburkan adalah benih yang terbaik, yaitu Allah yang murah hati, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang menumbuhkan harapan, Allah yang memberikan pengampunan, yang memberikan kita secerah harapan ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjadi penabur benih firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.